Seorang ibu hamil bernama Iren Sokoy di Jayapura, Papua, meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya usai ditolak 4 rumah sakit saat akan melahirkan Selasa 18 November 2025. Pihak keluarga mengungkapkan mulanya Iren dibawa ke rumah sakit Yoari sekitar pukul 3 pagi waktu setempat dari kampung Kensio menggunakan speedboat. Namun setibanya di rumah sakit tersebut, Iren tak dapat dilayani dengan alasan berat bayi dalam kandungan mencapai 4 kg, sehingga harus menjalani operasi. Iren kemudian dirujuk ke RSUD AB Pura. Saat keluarga tiba di RSUD AB Pura, korban tak dilayani dan kembali dirujuk ke Rumah Sakit Dian Harapan. Tapi lagi dan lagi Iren tak dilayani dan kembali dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Saat sampai di RS Bayangkara, pihak rumah sakit meminta keluarga menyediakan uang sebesar 8 juta rupiah untuk biaya operasi persalinan. Suami korban, Neil Castro KB, juga menyebut pihak RS beralasan ruangan pasien BPJS sudah penuh sehingga akan dipindahkan ke ruangan VIP. Namun karena tidak memiliki dana sebesar itu, Neil dan keluarga membawa Iren ke RSUD Jayapura. Nyawa Iren dan bayi dalam kandungannya pun tak tertolong saat dalam perjalanan ke RSUD Jayapura. Dia punya ruangan yang untuk BPJS ini lagi full, jadi harus VIP dulu. Kamu kasih 3-4 juta baru dia masuk. Itu yang dia punya yang ini kasir bilang kamu masuk juga belum tentu ada dokter. Nah, belum masuk dulu nanti kita tangani. Ya karena memang kita hanya bawa uang mungkin di bawah 1 juta, jadi kita ambil di bawah 3 juta itu, jadi kakak perempuan dan bapak bilang masuk dulu sudah, ini kasihan dia penapas ini, kamu bantu dulu nanti besok kita urus. Kita tidak hari kita di situ. Tapi katanya dia bilang belum koordinasi, jadi kita belum bisa ini. Jadi selain mereka bilang belum koordinasi, tidak ada dokter juga. Iya, dia bilang kita apa belum tentu ada dokter katanya begitu. Itu jadi sudah ketemu karena takut nampaknya sudah sesak, jadi lari lagi ke dok 2. Nah, tadi yang bapak bilang sama, turun tanyakan sekarang itu kenapa sudah. Jadi suster bilang karena mungkin ke sana jauh, takut juga atau putar balik ya sudah memang tidak bisa. Mendengar kabar tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung meminta agar rumah sakit hingga para pejabat di Papua untuk diaudit. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Prabowo telah membahas masalah itu bersamanya dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 November 2025. Tito mengatakan, audit internal yang diperintahkan kepala negara itu menyasar pada rumah sakit dan pejabat di Dinas Kesehatan, pejabat provinsi hingga kabupaten. Audit juga termasuk aturan-aturan di Kementerian Dalam Negeri, termasuk peraturan kepala daerah. Tito juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Papua Matius Fahari untuk melakukan audit tersebut. Mendagri telah memerintahkan Gubernur Papua mendatangi rumah korban dan memberikan bantuan kepada keluarga Iren. Ya, Seperti apa, Pak? saya melapor pada beliau. Jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi gubernur Pak Matius Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua melakukan audit internal, masalahnya di mana. Ya, dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta. Kemudian Menkes dan saya sudah komunikasi, Pak Menkes hari ini dan dari Kemendagri hari ini juga turun ke Jayapura untuk melakukan audit.